Kemudian yang keenam gorim. Siapa itu gorim? Gorim itu orang yang berhutang atau orang yang punya hutang gede. Itu berhak menerima zakat. Tapi hutangnya bukan hutang dari atau untuk maksiat. Gitu. Hutangnya bukan untuk hutang maksiat. Ya hutangnya untuk kebutuhan segala sesuatu yang mubah lah gitu. Karena saking dia nggak punya apa-apanya, akhirnya berhutang ke sana kemari, akhirnya numpuk tuh hutangnya. Nah, ketika musim zakat dia berhak menerima zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Syekh Nawawi Al-Bantani wa thalithuha ita'uz zakah. Jadi kita hari ini masih menjelaskan tentang rukun Islam yang ketiga ya, yaitu menunaikan zakat. Kita selesaikan malam ini menunaikan zakat. Kemudian yang keempat apa? Puasa Ramadan. Dan yang kelimanya pergi haji untuk orang yang mampu. Ini mudah-mudahan selesai setengah jam. Sampai jam 10. Setengah 12 nggak apa-apa. Rukun Islam yang pertama yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang kedua menegakkan sholat. Nah, rukun Islam yang ketiga adalah ita'uz zakah, mengeluarkan atau menunaikan zakat. Kata ulama, zakat ini termasuk sedekah yang hukumnya wajib. Zakat dibagi 2. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Betul ya? Zakat dibagi 2, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu dikeluarkannya setahun sekali. Kapan? Dari mulai tanggal 1 bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu waktu kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya ini tanggal 1 nih. Tanggal 1 Ramadan itu kita udah bisa ngeluarin zakat fitrah. Nanti terakhir di subuh menjelang sholat Idul Fitri. Awas tuh jangan sampai terlewat. Kalau setelah lewat Idul Fitri itu bukan lagi namanya zakat fitrah. Ya. Jadi kalau misalnya kita nih takut lupa, udah dari awal aja. Tanggal 1 keluarin zakat fitrah. Atau tanggal 15 keluarin zakat fitrah. Ya. Kalau di sini mulai buka itu tanggal 10 udah mulai ya Bang Albi ya. Tanggal 10 Ramadan udah dibuka counter atau panitia udah membuka untuk zakat warga gitu ya. Di Ukhuwah juga sama, kecuali tempat kami di kampung saya. Kalau di kampung saya itu tanggal 28 tok semuanya harus tanggal 28. Jadi tanggal 28 itu dari mulai habis zuhur sampai nanti menjelang tarawih atau bahkan sudah tarawih itu masih ada yang zakat. Tanggal 29 kita udah keluarkan gitu. Jadi hari ini kita bayar zakat, hari ini saya terima zakat. Begitu ya. Iya, kalau misalnya kayak saya tuh, hari ini saya ngeluarin zakat nih tadi. Malam ini tuh udah dapat zakat. Karena termasuk mustahik, juga termasuk muzaki kalau saya kan gitu. Ya Allah alam bisawab. Itu. Zakat fitrah dikeluarinnya adalah sebelum Idul Fitri. Terus kemudian ada zakat mal. Mal itu apa? Harta. Nah, zakat harta ini banyak macamnya. Contoh, apa saja misalnya? Zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat pertambangan. Pertambangan tuh kayak batu bara, gitu ya, emas, perak dan lain-lain. Kemudian zakat hewan ternak, kambing, kebo, unta, ada nisabnya. Ya. Kalau sudah sampai nisab, sudah wajib zakat. Gitu. Kalau kambing berapa? Kambing itu zakatnya berapa? Kalau kita udah punya kambing sekian, baru wajib zakat. Berapa sekiannya itu? Berapa? 4
40. Macam beli minyak kelapa apa ya 4,5. Kalau kita sudah punya 40 ekor kambing, maka sudah wajib keluar zakat. Berapa? Berapa ekor? 1 zakatnya mah. Jadi kalau kita udah punya kambing 40, maka dikeluarin zakatnya 1. Kalau orang yang bijak, orang pinter, bukan orang pinter di sini, bukan orang dukun, bukan. Orang bijak, orang cerdas, punya kambing 39, biar cepet-cepet dapat pahala, beli lagi 1. Biar cepet dapat pahala, beli 1, biar genap 40, keluarin zakatnya 1. Kalau orang yang bijak. Tapi kalau orang yang pelit, udah kambing mau 40 dijual 1, jadi 39, tar nunggu 40 lagi. Pas mau ngelahirin lagi baru 40, jual lagi 1, jadi nggak zakat-zakat seumur-umur. Kalau orangnya orang yang pelit. Itu ada nisabnya ya, ada nisabnya. Kalau zakat penghasilan misalnya per tahun, zakat pertanian per tahun, haul disebutnya ya, haul per tahun. Nah, itu zakat hukumnya wajib. Jadi ada zakat mal, ada zakat fitrah ya. Zakat mal sama zakat fitrah. Nah, terus kemudian yang akan disampaikan adalah ada berapa sih mustahik zakat? Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? Apakah kita di sini termasuk orang-orang yang mustahik atau malah kita termasuk orang-orang yang muzaki? Gitu. Apakah kita orang-orang yang wajib? Kita termasuk orang-orang yang wajib untuk keluarin zakat? Apakah kita orang-orang yang termasuk berhak menerima zakat? Nanti kita cek di sini. Allah berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridotam minallah wallahu alimun hakim. Ya, kita ini dulu, kita sebut satu-satu dulu. Innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah zakat ini harus dibagikan kepada 8 mustahik zakat. Berapa? 8. 1. Yang berhak menerima zakat itu lil fuqara'i, orang-orang fakir. Wal masakini, yang kedua orang-orang masakini. Ya miskin. Masakini itu bentuk jama. Banyak artinya. Orang-orang miskin. 3. Wal amilina, amilin. Siapa itu amilin? Amil, ya amil zakatnya itu. Kemudian yang keempat wal muallafati qulubuhum, orang yang dilembutkan hatinya. Siapa itu? Muallaf istilahnya, ya. Apa itu muallaf? Orang non muslim yang baru masuk Islam. Pendapat ulama itu ada 2 muallaf itu. 1, orang non muslim yang ada harapan masuk Islam. Yang kedua, orang non muslim yang udah masuk Islam tapi imannya masih lemah, itu muallaf. Berapa tuh? Ayo, berapa? 4. Wa fir riqab. Yang kelima riqab. Apa itu riqab? Riqab itu hamba sahaya. Nanti dijelaskan di depan. Kemudian yang keenam, al-gharim. Orang yang punya utang. Nah. Maaf, kesengaja. Orang yang punya utang, utangnya gede gitu. Tapi bukan utang-utang apa namanya? Bukan utang maksiat gitu. Nah, itu nanti dapat hak, dapat zakat. Kemudian yang ketujuh, sabilillah. Sabilillah, fisabilillah. Ya, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan, wabnus sabil, ibnu sabil. Siapa itu ibnu sabil? Musafir, orang yang sedang dalam perjalanan. 8 ya. Oke. Dicatat, diingat-ingat. Yang pertama, siapa tadi? Mustahik zakat itu yang pertama siapa?
lil fuqara'i, yaitu orang-orang fakir. Siapa tuh orang-orang fakir? Di sini disebutkan. Fakir itu adalah huwallazi la malun lahu aslan wala kasbun kadzalika halalaini. Ini definisi fakir, biar kamu tahu ya. Apa namanya? Biar mengembalikan kepada diri introspeksi di saya ini orang fakir apa orang miskin ya? Atau saya ini orang kaya? Nah, nanti di sini dilihat. Orang fakir itu adalah orang yang enggak punya harta benda dan tidak punya pekerjaan. La malun wala kasbun, enggak punya penghasilan, enggak punya pekerjaan. Gitu. Ya. Iya, penghasilan enggak punya, pekerjaan pun enggak punya. Istilahnya kita apa namanya? Iya, pengangguran. Serabutan, enggak punya pekerjaan tetap. Yang kedua, masa kini. Apa itu masa kini? Orang-orang miskin. Apa itu orang miskin? Wa huwa man qadara ala malin au kasbin au alaihi mama'an yasuddu kullun minhuma au majmu'uhuma min ju'atihi musidan bihaitsu yablugun nisfu fa aksara wala yakfihi. Nih, orang miskin. Orang miskin mah pekerjaan punya, penghasilan punya, tapi kagak cukup. Gitu. Penghasilan dia punya, pekerjaan punya. Artinya dari pekerjaan itu dia bisa menghasilkan uang, menghasilkan materi, tapi enggak cukup. Emang ada gitu banyak. Orang yang penghasilannya enggak cukup buat makan 3 hari ada. Pekerjaannya ya punya pekerjaan, tapi penghasilannya enggak cukup buat makan untuk 3 hari makan sehari, itu ada. Ya. Contoh begini. Sekali makan 15.000, berarti 3 kali makan 45.000. Sementara pekerjaannya cuma menghasilkan uang 20.000, berarti untuk 3 kali makan enggak cukup. Nah, itu definisi miskin. Kalau kita punya pekerjaan tapi pekerjaan kita cuma bisa menghasilkan atau penghasilan dari hasil pekerjaan kita enggak cukup untuk makan kita 3 kali sehari, berarti kita masuk kategori orang miskin. Dan jangan malu disebut miskin. Kata Nabi, aku dan orang-orang miskin itu akan menjadi tetangga nanti di akhirat. Bertetangga nanti di akhirat. Tapi jangan mau gitu. Jadi gini, jangan malu jadi orang miskin, tapi juga jangan mau jadi orang miskin. Islam itu mengajarkan dan menganjurkan kita untuk jadi orang kaya, cari duit sebanyak-banyaknya. Gitu. Itu fakir sama miskin. 3, amilin. Siapa itu amilin? Nah, kalau amilin kalau di kita mah panitia zakat. Dah. Yang diangkat oleh pemerintah. Pemerintah itu paling atasnya itu dari pucuk pimpinan seperti presiden, yang paling bawah itu pimpinan RT. Yang ditunjuk untuk jadi amilin, maka dia dapat mustahik. Jadi dapat zakat gitu, dapat bagian dari zakat. Ya. Kalau nggak dapat boleh menggugat gitu, boleh menuntut, kok saya nggak dapat gitu. Kecuali kalau kayak saya tadi kayak Mega, oh saya nggak dapat nggak apa-apa, udah ikhlas. Nah itu lebih keren gitu. Catat ya, nanti kalau ada 5 orang apa 10 orang kayak Mega, keren tuh Masjid Nurul Hidayah. Kemudian yang keempat warrabi'u al-mu'allafah, mu'allaf. Yang keempat mu'allaf. Tadi mu'allaf tuh ya orang non muslim yang masuk Islam, atau orang non muslim belum masuk Islam tapi ada harapan masuk Islam. Jadi uang zakat itu termasuk sebagai pembujuk. Oh, ternyata dalam Islam itu ada saling berbaginya gitu dengan zakat. Ya. 5, ar-riqab. Riqab itu apa? Riqab itu hamba sahaya. Zaman dulu hamba sahaya itu diperjualbelikan. Jadi gini, jangankan kehormatannya gitu. Dirinya sendiri aja bukan dia yang miliki, itu hamba sahaya. Bilal Al-Habsyi yang jadi muazzinnya Rasulullah sebelum masuk Islam, kan dia hamba sahaya. Itu kalau majikannya tuh mau naik onta, maka Bilal yang jadi
tempat injekannya. Karena begitu rendahnya martabat derajat seorang hamba sahaya. Jadi Bilal itu kalau majikannya nih, bosnya mau naik unta, maka Bilalnya yang jadi tempat injekannya untuk naik unta itu. Kan setelah Bilal masuk Islam dimuliakan sama Allah. Hamba sahaya. Nah, rikob ini hamba sahaya. Tapi rikob itu banyak jenisnya. Nah, apa hamba sahaya itu banyak jenisnya. Salah satunya rikob. Siapa itu rikob? Hamba sahaya. Tadi ulangi. Hamba sahaya itu adalah seorang hamba yang bisa diperjualbelikan, bukan pembantu, ya. Pelayan yang memang bisa diperjualbelikan. Kalau rikob, dia bukan milik dia memang bukan milik dirinya, tapi dia nyicil sama majikannya, bayar. Misalnya gini kata majikannya, "Tong, nanti kamu saya merdekakan, nanti kamu saya bebaskan. Nggak jadi hamba sahaya lagi, tapi kamu harus bayar ke saya 10 juta. Dicicil itu sama dia. Sebulan 500, bulan depan 500, berarti 10 juta itu untuk 20 bulan misalnya gitu. Kan itu termasuk hamba sahaya yang kalau lunas cicilannya akan jadi orang merdeka, bebas. Nah, dia ini berhak menerima zakat. Kemudian yang keenam, gorim. Siapa itu gorim? Gorim itu orang yang berhutang atau orang yang punya hutang gede. Itu berhak menerima zakat. Tapi hutangnya bukan hutang dari atau untuk maksiat. Gitu. Hutangnya bukan untuk hutang maksiat. Ya, hutangnya untuk kebutuhan segala sesuatu yang mubah lah gitu. Karena saking dia nggak punya apa-apanya, akhirnya berhutang ke sana kemari, akhirnya numpuk tuh hutangnya. Nah, ketika musim zakat dia berhak menerima zakat. Kemudian wasabi. Yang ketujuh, mustahik zakat itu adalah sabilillah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa mereka? Wahum al-ghazat al-mutawwa'una bil jihad. Mereka yang berperang mengangkat pedang di jalan Allah. Perang angkat pedang gitu. Itulah sabilillah. Ya, itulah sabilillah. Nah, terus kemudian ai alladzina la razaqalahum fil fayu'tuna walau agniyaan lahum alal ghazwi. Orang yang tidak punya rezeki dari harta rampasan perang, nah itu wajib atau berhak mendapatkan zakat walaupun di kampungnya dia orang kaya. Bang Albi, saya orang kaya, ikut perang, ya, saya dapat ikut perang gitu. Perang melawan musuh-musuh Allah gitu, perang melawan orang-orang kafir. Pulang ke kampung, saya dapat zakat, walaupun saya orang kaya, gitu. Nah, tapi ada lagi definisi yang termasuk sabilillah itu. Kalau kan perang di jalan Allah tuh sekarang angkat pedang tuh kan udah nggak ada. Ada lagi definisi. Siapa itu mereka sabilillah? Mereka yang berjuang di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah. Siapa? Ya. Pengurus pengajian, ajengan, kiai, ustadz, itu, ya, santri, itu kan sabilillah. Karena mereka sedang mensyiarkan agama Allah, sedang menegakkan agama Allah, maka mereka pun sama berhak menerima zakat. Yang terakhir yang ke-8, wasamin ibnus sabil. Yang ke-8 itu mustahik zakat itu ibnus sabil. Siapa mereka? Musafir, orang yang sedang dalam perjalanan jauh gitu ya. Kita lagi panitia zakat, tiba-tiba ada orang mampir, sholat dan lain-lain. Ditanya, Bapak lagi di Bapak mau kemana? Oh, saya itu mau ke Kalimantan, Nak, gitu. Oh, jauh juga ya, Pak ya? Iya. Nah, dia berhak menerima zakat. Ada haknya menerima zakat. Oh iya, Pak, saya lagi dalam perjalanan, Pak. Oh iya, kemana, Pak? Ke BSD. Ah, itu mah nggak dapat zakat. Iya. Iya tuh masa ke BSD doang dapat zakat itu ya. Perjalanan jauh ya, yang memakan ongkos gitu. Kalau ke BSD mah, kalaupun jalan kaki itu cukup dengan pit 1 botol atau teh pucuk 1 botol juga masih seger kalau ke BSD mah gitu ya. Kenapa? Kalau saya cukup. Iya. Ya nggak apa-apa, Bang Alam nanti segalon. Jadi sambil jalan begini gitu. Itu ya. Saya ulangi. Mustahik zakat itu ada 8. 1.
Fa. 2 3 amilin. 4 mu'allaf. 5 riqab. 6 gorim. 7 sabilillah. 8 ibnu sabil atau musafir. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.